wabarakatuh guys. Masih sama aku Hasan guys. Jadi ini hari Senin, hari pertama di setiap minggunya ya guys. Jadi Senin itu awal mulai kita untuk beraktivitas. Nah di sini saya udah di perumahan lagi guys, di perumahan Pringgan Residence, tepatnya di Kampung Kolam, Bandar Lipa, Percut Setuan, Sumatera Utara guys. Jadi kalau ada yang mencari rumah di daerah Sumatera Utara, jangan jauh-jauh, cari aja ke Kampung Kolam, cari Pringgan Residence. Nah, jadi di sini kita udah bersama tukang guys. Nah, ini dia lokasi kita guys. Jadi hari ini kita melakukan aktivitas atau kita kerjakan mereka masang besi guys. Jadi fokus satu hari ini untuk masang besi. Kenapa? Karena cuaca yang kurang mendukung guys. Kita takutkan hujan lagi. Waktu ngecor hujan, waktu pasang batu hujan, wah kacau kita. Jadi kita fokus untuk pasang besi. 5 orang hari ini pasang besi sampai dengan pulang. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi pengecoran dan pasang batu. Oke, gitu guys. Guys, jadi di sini sambil mandorin pekerja, kita mau bahas sedikit tentang timnas Indonesia guys, Coach Sintayong guys. Jadi ada rasa yang mungkin mengganjal di hati sebagai timnas, bukan sebagai timnas tapi sebagai fans timnas sejati. Itu sangat mendengar berita ya tentang Coach Shin ini, sangat wow, antusias sekali dan dramatis bisa dibilang guys. Kenapa? Karena Coach Shin ini sudah tidak lagi melatih di Indonesia guys. Kita lihat konferensi persnya secara langsung, pengumuman bahwasannya ketua PSSI kita atau Bapak Presiden PSSI tercinta kita, kalau saya bilangnya seperti itu, Bapak Erick Thohir, mengumumkan bahwasannya Coach Shin ini tidak lagi melatih Indonesia, sudah diputus kontraknya. Sebelum lanjut, kita ulas tentang biodata Coach Shin. Jadi Coach Shin ini lahir di Yeongdeok, Korea Selatan pada 11 Oktober 1970. Usianya sekarang sudah 54 tahun. Di 2025 ini sudah jalan ke 55 tahun guys. Jadi dia dulu itu sebagai pemain timnas Korea Selatan, posisinya sebagai gelandang. Dia juga pemain yang membawa timnasnya itu memenangi Champion Elite AFC pada tahun 1995, yang saat itu posisinya sebagai gelandang ya, sebagai gelandang, dan pada tahun 2010 membawa timnya itu menjuarai AFC guys. Jadi waktu itu dia sudah melatih di timnas Korea Selatan, salah seperti itu guys. Dan dia juga ternyata guys, yang kemarin itu pada tahun 2018 ya guys, yang berhasil memulangkan Jerman guys. Jadi prestasinya memang sangat wow bisa dibilang guys. Kenapa? Karena sekuat Jerman bisa dipulangkan dia, itu sudah sangat strateginya wah sudah gila guys, bisa dibilang guys. Itu salah satu langganan Pildun yang sangat keras guys, bisa dibilang sekelas Eropa bisa dipulangkan dia. Dan alhamdulillah kemarin di tahun 2020 ya guys, atau 2021 itu guys, dia udah mulai melatih timnas secara total dan membangkitkan Garuda Indonesia yang saat itu bisa dibilang masih sepak bola belum
bukan belum berkembang, tapi belum dibilang semaju ini guys. Yang saat ini sudah sangat jauh levelnya di Asia Tenggara mungkin, tapi ya itu banyak pemain diaspora guys. Tapi kalau pemain lokal kita bukan udah, tapi ya kurang dari situ guys, saya bilang gitu ya. Jadi Coach Sintayong sekarang udah nggak melatih Indonesia. Kemarin itu diberhentikan kalau banyak yang berpikir atau kemungkinan besarnya karena gagalnya Indonesia senior kemarin di Piala AFF. Tapi kalau kita lihat dari PSSI sendiri, jadi PSSI ini mengatakan ada beberapa alasan kenapa Coach Sin itu diputus kerja. Alasannya adalah kurangnya komunikasi terhadap pemain timnas kita. Nah, diisukan kemarin sempat waktu melawan Cina di kualifikasi, Coach Sin terjadi miskomunikasi atau cekcok terhadap pemain kita, yang bahkan sampai ditengahin oleh Yilmaz, bahkan sampai dia tidak dimainkan. Ada beberapa pemain diaspora kita yang tidak dimainkan akibat coach ini mungkin merasa tidak paham strategi. Jadi saat itu ceritanya pemain diaspora kita ini mengajak untuk berkumpul, membahas atau diskusi tentang strategi, dan coach ini kurang terima, mungkin merasa kurang dianggap mengerti tentang strategi, sehingga sampai dipisahkan oleh JNS. Dan saat itu bahkan Tom Haye kita tidak dimainkan, yang akhirnya babak kedua ini keberapa itu dimainkan juga akhirnya guys, dan berhasil mencetak 1, namun Indonesia menelan kekalahan 2-1 di kandang Cina juga. Kemungkinan kalau saat itu Indonesia bisa menang, bisa di peringkat 2 Indonesia guys, itu optimis sekali peringkat 2 sampai habis kualifikasi ini, dan Indonesia pasti lolos Piala Dunia kalau sudah di peringkat 2. Yang masih disayangkan, kita harus menelan kekalahan 2-1, dan ini Indonesia sudah dilatih oleh pelatih dari Belanda yang dulu posisinya sebagai striker, yang saat ini sudah dikonferensi perskan oleh PSSI. Pelatih kita saat ini itu Patrick Kluivert. Nah, jadi Patrick ini, mohon maaf Bapak coach kita Patrick, mungkin sudah tidak ada alasan lagi untuk ini proses, ini si awal dan sebagainya. Ini adalah tim yang sudah terbentuk, dan kami sebagai fans timnas yang sangat mencintai timnas ingin Indonesia itu tidak lagi berproses. Sudah memiliki tim yang kuat, jadi harus bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi harapan kita itu adalah Indonesia menang ke pentas Piala Dunia.